Pemirsa, dukungan Koalisi Perubahan terhadap semua langkah untuk mengungkap kebenaran dan menghasilkan pemilu yang jujur dan adil makin membuka lebar wacana penggunaan hak angket. Saat ini Koalisi Perubahan menunggu sikap dari PDI Perjuangan. Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon Presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, mendukung jika memang ada niat baik untuk mengungkap kebenaran terkait laporan dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 dengan cara hak angket. Saat ini mereka tinggal menunggu PDI Perjuangan. Akan menunggu apa yang dilakukan oleh PDI untuk mengajukan angket, ya. Kami sangat mendukung, sangat senang, ya. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya, kita siap, kita akan mengawal, kita akan cek sampai ke detail-detailnya, ya. Dan saya yakin pertemuan ini akan berlanjut. Berbagai masalah terjadi di pemilu 2024. Salah satu yang masih menjadi pertanyaan adalah penggunaan aplikasi Sirekap sebagai penghitungan suara. Dalam sebuah surat pernyataan, PDI Perjuangan menolak penghitungan suara dengan aplikasi Sirekap. Surat ini ditujukan ke Ketua KPU. Menyusul PDI Perjuangan, DPP Partai Keadilan Sejahtera, PKS juga resmi melayangkan surat kepada KPU untuk meminta menghentikan Sirekap dalam penghitungan perolehan suara pemilu 2024. Politikus PDI Perjuangan Adian Apitupulu menegaskan hak angket merupakan pilihan konstitusi dan tidak boleh dilarang. Kesadaran setelah melihat temuan dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu membuka peluang komunikasi hak angket akan berjalan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03, di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR, dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Dengan berbagai temuan dugaan kecurangan, rakyat Indonesia berhak mendapatkan penjelasan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meyakini koalisi partai politik pengusungnya tegas mendukung pengguliran hak angket. Dengan dukungan tambahan dari partai koalisi Anies Muhaimin, wacana hak angket sangat mungkin terrealisasi. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo yakin jika penggunaan hak angket merupakan langkah tepat guna menyelidiki berbagai dugaan kecurangan yang terjadi selama pemilu 2024. Dirinya juga menegaskan wacana hak angket bukan sekedar gertakan dan memastikan partai koalisi Ganjar Mahfud tetap kompak. Hal ini menjawab keraguan publik di mana sebelumnya Majelis Kehormatan P3 menilai hak angket kecurangan pemilu tidak perlu dilakukan. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Kan ada cerita Sirekap, kan ada cerita server di Singapura. Sementara KPU mengatakan enggak kok di tempat kita, loh ini masih satu mengatakan IP-nya saja ada kok masih dibantah. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya. Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya sudah penggunaan hak pengawasan, hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair. Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker komisi 2 aja deh, segera. Ya sampai dengan tanggal 15 kemarin alternatif kita sampaikan. Saya kira kita kompak juga. Sementara itu berbagai langkah dilakukan Partai Koalisi Prabowo Gibran untuk menghindari wacana hak angket terrealisasi. Dilantiknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR BPN diyakini menjadi salah satu cara agar langkah koalisi Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin semakin sempit. Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Dan kedua, koalisi presiden sampai saat ini adalah bertambah dengan Mas Ahaye masuk.
Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, hak angket sedikitnya harus diusulkan paling sedikit oleh 25 anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Usulan nantinya akan resmi menjadi hak angket DPR jika mendapat persetujuan rapat paripurna yang dihadiri dan disetujui oleh lebih dari setengah anggota DPR yang hadir dalam rapat tersebut. Saat ini parpol pendukung Ganjar Mahfud yang diisi dengan PDIP dan P3 memiliki 147 kursi di DPR. Ditambah dengan parpol pendukung Anies Muhaimin 167 kursi, maka jumlah total parpol pendukung hak angket sebanyak 314 kursi. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding dengan parpol koalisi Prabowo Gibran dengan jumlah 261 kursi dari 4 partai, yaitu Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Dari Jakarta, Tim Liputan